Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 161. Peristiwa-peristiwa apakah yang mengikuti masuknya Yesus ke Yerusalem? Yesus menyucikan bait suci dengan mengusir para pedagang dan penukar uang. Dengan demikian, ia menjadikan jelas bahwa bait suci, rumah Allah, adalah kudus dan bukan sebuah tempat untuk menjalankan bisnis. Di Betania, Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal. Hal ini terjadi sesuai dengan perkataannya yang membayangkan kematiannya yang akan datang, seperti orang mati yang sering dilumuri dengan minyak mahal pada waktu itu. Bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 14 ayat 8. Juga adanya beberapa orang yang tidak suka dengan pengajaran Yesus yang kemudian memusuhinya, yang biasanya itu disebabkan oleh karena mereka belum mengerti betul pesan apa yang ingin disampaikan Yesus, tetapi juga karena mereka iri atau merasa posisinya terancam. Di antara mereka ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang juga termasuk para imam kepala Yahudi. Mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan sehingga situasinya menjadi semakin mencekam. Kita akan membaca apa yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Saudaraku yang kekasih, Allah senantiasa memiliki rencana yang baik bagi manusia. Sudah sejak semula sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk hidup sejahtera dan mulia. Untuk itulah mereka ditempatkan di Taman Eden. Adapun penderitaan, duka cita atau kesengsaraan datangnya bukan dari Tuhan. Semua itu terjadi sebagai akibat dari tindakan manusia yang keliru dalam memaknai kebebasan sebagai sebuah karunia Allah bagi manusia. Itulah yang terjadi kemudian ketika manusia lebih memilih kata-kata iblis dibanding mengikuti kehendak Allah. Di masa Yesus, kekuatan iblis juga menyerang Sang Putra Allah. Beberapa kali Yesus dijebak oleh orang-orang Farisi agar bisa dipersalahkan. Berulang kali Yesus diancam tidak dibunuh. Tetapi meskipun secara lahiriah seolah-olah tak ada kekuatan yang menyertai Yesus, namun Yesus tidak pernah berhenti menyampaikan kehendak Allah. Yesus tetap berkomitmen untuk perintah-perintah Sang Bapa itu. Seperti yang terjadi di bait suci Yerusalem kala itu. Yesus melihat perilaku yang janggal dari orang-orang yang ada di sana. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan kurban, untuk mengajarkan dan mendengarkan firman Tuhan, saat itu telah disalahgunakan. Orang-orang melakukan kegiatan bisnis demi keuntungan duniawi di tempat yang kudus.
Melihat hal itu, hati Tuhan Yesus terusik. Dan saat itu juga Yesus tegas bertindak. Apa yang dilakukannya tampak sungguh tegas dan berkesan ekstrim. Yesus bukan hanya mengusir para pedagang, melainkan juga menjungkir balikkan dagangan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tindakan Yesus ini, kita dapat melihat pesan penting bukan hanya untuk mereka yang hidup pada masa itu, tetapi juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Mari kita teliti dengan kritis aktivitas kita di dalam rumah Allah. Jika kita masih melakukan hal-hal yang mengganggu atau merusak kekudusan kekhidmatan rumah Allah, jika kita sadar atau tidak masih melakukan aktivitas yang tidak sesuai di hadirat Allah, dan kita tidak segera insaf, tidak mau berubah, maka jangan kaget kalau suatu saat hidup kita akan dibersihkan oleh Allah. Jangan merasa kalian diperlakukan tidak seharusnya ketika kemudian hidup kita dijungkir balikkan oleh Tuhan. Saudaraku, tema Yesus menyucikan bait Allah ini akan menjadi tema renungan kita pada edisi berikutnya. Kita akan membahasnya satu persatu, mempelajari poin-poinnya secara berseri. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.